Baik sobat mancing, ini dia reel Oncak Andromeda. Kalau dari segi spesifikasi kita akan lihat di sini spesifikasinya yang saya pegang ini adalah yang 2000 ya. Oke, spesifikasinya di sini 5.2/1, kemudian untuk gear rasionya ball bearingnya 13/1. Wah, ini kita cek saja. Kemudian di sini ada line capacity 0,20 sampai dengan 230, 0,23 170, 0,28 110. Nah, kemudian untuk fiturnya front drag, kemudian drag powernya sampai 15 kg, aluminium alloy curved wire cup, strong drive gear, high sensitivitas grafit material, computer balance rotor, one way clutch ball bearing, power handle, dan special rubber knob. Nah, oke, kita langsung saja ini ke reelnya. Kita akan coba cek ya. Yang pasti untuk handle ini sudah menggunakan power handle atau screw in handle. Ya, modelnya seperti ini. Oke, sama dengan kebanyakan reel pada umumnya. Ya, handle-nya seperti ini dan menggunakan knob seperti ini. Ya. Dari karet ini rubber, enak emang, nyaman untuk dipegang. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita akan bahas bagian drag washernya ataupun bagian depan dulu. Nah, ini untuk tutupnya tidak ada sealnya. Untuk reel ekonomis ya seperti ini adanya, kemudian standar ya. Nah, kemudian untuk spool sendiri modelnya seperti ini. Ini klikernya lepas. Kemudian untuk clicker sendiri menggunakan model seperti ini, menggunakan spiral, tapi dia spiralnya cukup kaku ya. Saya rasa ini juga lumayan nyaring suaranya seperti itu. Dan untuk kualitas spool sih bagus menurut saya. Kemudian kita akan cek bagian drag washernya. Oke, ini drag washer kita cek. Oke. Nah, ini drag washernya itu bukan karbon, tapi juga wool, tapi ini berbeda ya, lebih kaku daripada wool biasanya. Makanya dikatakan dragnya ini cukup besar. Oke, kemudian hanya ada 2 drag washer. Beda ketebalan sih menurut saya, walaupun nggak terlalu signifikan. Kemudian yang berikutnya kita akan cek bagian yang lain. Nah, ini bagian klikernya. Standar seperti ini saja. Oke, kemudian nah, bagian penutup ini yang cukup berbeda dibanding dengan reel pada umumnya. Ya, dia menggunakan plastik ya. Sederhana memang, tapi menurut saya ini cukup worth it untuk sedikit menghalangi air langsung masuk ke dalam rotor. Oke ya, seperti ini. Ini biasanya kan hanya seperti saja, tidak ada penutup seperti plastik ini ya untuk reel mulah pada umumnya. Kemudian kita akan cek. Oke. Untuk rotor sendiri kita cek dulu. Nah, untuk rotor saya suka di bagian ini, bail armnya ini. Jadi bahan yang ini ya, bahan yang ada itu berbeda dengan reel pada umumnya. Ini saya rasa solid sekali, bahkan hampir, coba saya cek ya, apakah ini grafit tebal atau memang
grafit tebal ataukah ini semacam, oh ya, ini berat nih sobat mancing. Jadi bagian ini dia menggunakan metal ya. Ini yang saya suka. Oke ya. Ini bagian ini jadi memang nggak nanggung-nanggung, artinya ini metal, jadi sangat bagus menurut saya juga pada bagian bail armnya ini. Oke. Kemudian kita akan cek detail ya. Kita akan cek bagian ini juga line rollernya. Nah ini juga, oh kalau ini bahannya karbon, kalau ini karbon, ini tadi metal, ini karbon. Kemudian di sini ada ball bearing di dalamnya. Oke, cukup jelas di sini ada ball bearingnya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian yang saya suka dari reel ini, oh ya, ini dulu. Untuk bagian bail spring gate-nya memang masih plastik seperti ini. Oke ya, plastik. Tapi plastik yang ada di reel ini cukup solid menurut saya juga. Bagian-bagian seperti springnya ini cukup berbeda ya dibanding dengan reel kualitas murah pada umumnya. Itu menurut saya. Oke ya, plastiknya. Dan rotornya sendiri cukup rigid untuk reel ekonomis, kemudian untuk kelas seri 2000. Oke. Nah, kemudian bagian ini juga menjadi nilai plus karena ada tutupnya, penutup dari bagian one way-nya ini. Oke. Penutupnya yap, ini adalah penutupnya. Nah, kemudian jadi ini hampir menutup semua bagian ini. Dan nah, ini dia. Ini bagian one way-nya juga menggunakan ball bearing yang tertutup. Kemudian oke. Lalu berikutnya saya akan coba bongkar semua. Sip. Nah, ini dia untuk dalamannya. Oke ya, jadi menggunakan drive gear yang memang cukup bagus menurut saya. Cukup tebal di antara bagian-bagian gearnya sebelah sini. Lalu kemudian bagian slider juga menggunakan slider bar seperti ini untuk menjaga agar stabil. Bagian pengunci juga ada bagian atas. Jadi cukup sempurna menurut saya. Dan ball bearing ada satu di bawah sana. Kemudian tentu saja ada di sini. Dan satu lagi pasti ada di bagian one way ya. Ini sudah terlihat, ini ada di bagian one way-nya atau anti reverse-nya. Oke. Nah, ini adalah main shaft-nya. Main shaft yang tebal dan besar itu juga merupakan kunci sebuah reel itu bisa istilahnya tuh digunakan tuh antep ya. Jadi tidak meleot lah istilahnya seperti itu. Ini cukup bagus menurut saya.
Dan kemudian ini adalah bagian dari pinion gear, kemudian ini ada ball bearingnya. Jadi sobat mancing, untuk ball bearing saya di sini menemukan ada 1, 2, 3, ya, 1 di one way, 2 di bagian drive gear, ya berarti ada 3, 1, 2, 3, kemudian 4 di bagian line ruler, dan saya tidak temukan lagi. Hanya tentu saja yang ada di sini adalah roller bearing. Jadi ada 4+1, harusnya di spesifikasi itu ditulis 4+1. Jadi sobat mancing, ini dia reel oncak Andromeda yang sudah saya bongkar, dan untuk reel 200 ribuan ini saya rasa ini juga merupakan reel yang recommended ya, karena dari segi detailing untuk finishing dan juga bahan-bahannya cukup bagus untuk kisaran harga ekonomis ya. Jadi kelemahan dan kelebihannya itu tentu saja ada. Kelemahannya ini ada di sini belum seal, kemudian ini juga bagian bail spring guide-nya masih plastik. Kemudian yang lain-lainnya saya masih rasa masih standar. Kemudian keuntungan atau keunggulan dari reel ini ya cukup banyak ya, selain dari rotor yang memang cukup rigid. Kemudian di sini juga ada bagian dari bail, istilahnya ini bail armnya, ini menggunakan logam. Ini merupakan nilai plus ya untuk stabilnya jadi rotasi daripada rotor juga. Kemudian yang berikutnya di sini ada slider bar ya, untuk slidernya bisa sempurna. Kemudian juga bahan-bahan yang ada di sini juga cukup bagus menurut saya dengan harga 200 ribuan.